terkandung banyak doa. Salah satunya adalah doa yang sering kita ucapkan tapi mungkin kita kurang mengerti maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga dalam nikmat iman dan Islam itu terkandung banyak doa. Salah satunya adalah doa yang sering kita ucapkan tapi mungkin kita kurang mengerti maknanya. Apa itu? Yaitu ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah doa yang sangat lengkap. Kalau kita bandingkan dengan agama lain, ketika mereka mengucapkan salam, mereka mungkin akan mengucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Tapi dalam Islam ada ucapan doa yang sangat sempurna, yaitu ucapan salam. Para ulama mengatakan bahwa ucapan salam ini meliputi doa untuk seluruh hidup kita. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untukmu, para ulama mengatakan bahwa ini doa untuk kita di masa kita muda. Kenapa didoakan selamat? Kenapa didoakan kita agar memperoleh kedamaian? Karena di masa muda ini kita banyak di antara kita banyak yang melakukan dosa, banyak salah jalan, banyak salah mencari teman, bahkan mungkin salah mencari guru, salah gaul dan lain sebagainya. Maka kita dianjurkan mengucapkan salam ini sebagai doa agar masa muda kita yang telah kita lewati atau yang akan kita jalani itu banyak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahmatullahi, rahmat Allah untukmu. Ini untuk fase kehidupan kita saat kita mulai masuk fase dewasa. Kapan kita masuk fase dewasa? Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, masa dewasa itu dimulai umur 40 sampai sebelum 60 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, walamma balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat ini Allah sebenarnya sedang bercerita, memberikan contoh teladan yang baik dari diri seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saat usia Sayyidina Abu Bakar memasuki 40 tahun dan Allah katakan memasuki usia dewasa, maka Sayyidina Abu Bakar berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ajari aku bagaimana aku lebih bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Wa an a'mala salihan tardah, ajari aku bagaimana aku melakukan amal soleh yang Engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, berikan aku anugerah keturunan-keturunan yang baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang bertobat dan termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya apa? Di sini Sayyidina Abu Bakar berdoa kepada Allah di usia 40 tahun, di usia dewasa, agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam siklus kehidupan manusia, kita sering dengar bahwa usia 40 tahun adalah puncak kematangan usia seseorang. Disebut usia dewasa.
umur sudah dewasa, badan insya Allah masih sehat secara jasmani, kemudian pikiran juga sudah bertambah dewasa, ekonomi mungkin sudah mapan, kita pun sudah diberikan keturunan berupa anak, cucu, dan lain sebagainya. Maka disinilah kita disuruh untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disuruh untuk lebih mulai mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan akhirat, dan juga bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan salam yang terakhir adalah wabarakatuh, keberkahan untukmu. Kita didoakan untuk selalu memperoleh keberkahan, dan pastinya yang namanya keberkahan selalu berada di belakang, selalu berada di akhir. Maka para ulama mengatakan bahwa wabarakatuhu, keberkahan untukmu ini adalah khusus untuk fase tua kita, yang dimana dikatakan oleh para ulama di atas usia 60 tahun. Kenapa kita didoakan agar kita berkah? Sekali lagi, berkah itu bukan berarti kaya. Berkah itu bukan berarti punya jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Tapi berkah itu adalah bagaimana kebaikan-kebaikan terus bertambah dalam umur kita. Maka kita diharapkan di usia tua kita, kita memperoleh keberkahan dari hidup kita, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih memikirkan akhirat, memprioritaskan saat kepulangan kita nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sempurnanya Islam. Bahkan kita diberikan sebuah doa yang sangat dahsyat ketika kita memulai fase hidup kita, khusus di dunia, saat kita dilahirkan sampai sebelum balik, itu adalah fase anak-anak, di mana kita belum memperoleh mendapatkan dosa ketika kita berbuat salah, dan juga kita belum terkena taklif beban ibadah. Kemudian masuk fase berikutnya, yaitu masa muda, masa remaja, atau orang sekarang bilang teenager, ketika kita memasuki usia balik sampai usia 39 tahun. Dan disinilah yang disebut masa-masa sangat kritis. Makanya tadi kita disuruh berdoa, sering-sering mendoakan kita dan orang lain agar diri kita selamat. Kemudian juga di atas 40 tahun, masuk 40 tahun sampai sebelum 60 tahun kita masuk fase dewasa, puncak usia seseorang sebelum masuk fase akhir kita di atas 60 tahun, yaitu masa tua kita dan masa akhir hidup kita. Maka dari itu sangat beruntung kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat beruntung kita menjadi hamba Allah, sangat beruntung kita menjadi manusia-manusia pilihan. Mudah-mudahan kita selalu dapat berdoa dan mendoakan diri kita serta orang lain dengan doa-doa terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.